Jadi kami sampaikan kepada KPK, jangan mundur selangkah pun. Dan lagu bertema kritik tentang perilaku korupsi di Indonesia itu yang dinyanyikan oleh teman-teman Navikula cocok dengan tamu kita kali ini. Mari kita sambut Abraham Samad. Ya, Pak Abraham, terima kasih banyak sudah hadir di acara Kikendi. Silakan. Pertanyaan pertama. Saya lihat Anda grogi ya. Bagaimana nggak grogi, Bung Andi? Kenapa? Saya lihat Bung Andi ini lebih ganteng dari saya. Sudah mulai ada persaingan di antara kita. Apakah Anda sehat? Alhamdulillah. Jasmani dan rohani? Alhamdulillah. Siap untuk diperiksa selama 2 jam? 5 jam pun boleh. Pertanyaan pertama. Apa yang terjadi pada hidung Anda? Di belakang tadi, Pak Abraham menceritakan sesuatu yang belum pernah saya dengar. Apa yang terjadi pada hidung Anda? Yang ini kan tulangnya keluar ya, Bang Andi. Kenapa? Dulu waktu zaman-zaman SMA, saya suka olahraga tinju. Di pelipis saya ini ada pecah sedikit. Apa itu membuat Anda nggak pernah takut? Salah satunya mungkin. Tapi kemudian yang lebih membuat saya tidak takut mungkin sama saja dengan penonton yang hadir di sini. Kalau kita coba memahami dan mendalami agama lebih dalam, pastilah kita yakin bahwa kita hanya boleh takut kepada Maha Pencipta. Baik, sekarang baru pertanyaan benerannya. Pak Abraham, KPK baru-baru ini mengeluarkan satu pernyataan yang cukup mengejutkan dan ditunggu-tunggu. Pernyataan bahwa dalam waktu dekat KPK akan menangkap seseorang yang sangat kuat, yang untouchable atau tidak tersentuh oleh hukum. Siapa dia? Saya kurang tahu persis dari mana pernyataan ini, Bung Andi. Tapi yang saya ingin katakan bahwa kelima komisioner kita ada komitmen bahwa sebelum kita mengakhiri masa kepemimpinan kita berlima, maka kita meminta kepada penyidik-penyidik kita yang ada di KPK untuk mempercepat semua proses-proses hukum terhadap orang-orang yang kita duga selama ini punya resistensi, ya, punya kekuatan, baik kekuatan finansial maupun kekuasaan. Itulah yang kita sebut mungkin untouchable ya. Kenapa ini kita lakukan? Karena kita khawatir bahwa tidak ada jaminan setelah kami berlima selesai, kemudian dilakukan rekrutmen ulang, maka terpilih orang-orang yang sesuai harapan masyarakat. Karena kita tahu bahwa proses seleksi di KPK berujung pada akhirnya di DPR. Itu yang kekhawatiran kita. Baik, Anda menyebut orang-orang kuat, artinya lebih dari satu itu ya? Iya, kira-kira begitu. Di atas 10? Jadi mungkin susah memprediksi jumlahnya, tapi kita ingin mendorong. Sebenarnya semangat pernyataan itu, Bung Andi, kita ingin mendorong anak-anak kita yang ada di KPK untuk segera menuntaskan kasus-kasus yang kemungkinan besar kasus-kasus ini punya resistensi ya, karena orang-orang ini punya kekuasaan, punya duit dan lain-lain sebagainya. Dan kita khawatir kalau misalnya kasus-kasus ini tidak terselesaikan di masa periode kita, ini ada masalah di periode ke depan kalau misalnya yang terpilih orang-orang yang tidak sesuai lagi dengan harapan masyarakat. Itu yang kita khawatir sebenarnya. Baik, menarik ya kekhawatiran Anda, dan juga menarik juga untuk terus bertanya tentang siapa orang-orang itu. Saya belajar dari penyidik-penyidik KPK untuk pantang menyerah. Jadi saya akan terus mencari jawaban dari Anda. Tapi sebelum itu kita mau menyaksikan sepak terjang Anda di KPK. Ini dia
liputannya. Saya akan tunggu laporan Satgas untuk memberitahu apa saja yang sudah dilakukan. Menjadi orang nomor 1 di KPK bukanlah sebuah jabatan semata bagi Abraham Samad. Baginya, ini adalah amanah yang besar dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan jujur dan berani, Abraham Samad melakukan tugasnya sebagai penegak hukum dengan segala resiko yang akan dihadapinya, menciduk siapapun yang terbukti terlibat dalam korupsi. Semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Wartawan, wakil presiden, ketua KPK, menteri, rakyat biasa semua sama. Tidak ada privilege, tidak ada keistimewaan. Oleh karena itu semua bisa diperiksa. Sosok Abraham Samad yang tegas dan tak pandang bulu ini menjadikannya orang paling ditakuti oleh para koruptor di negeri ini. Siapapun yang terlibat dalam kasus korupsi, ia akan menjadi garda terdepan yang akan membereskannya. Saya nggak perlu diminta mundur. 1 tahun, kalau saya tidak bisa berbuat apa-apa di KPK, saya jauh-jauh datang dari Makassar ini. Saya akan mundur dengan sendirinya. Keberanian pria berusia 48 tahun ini tak perlu diragukan lagi. Dalam kepemimpinannya, KPK telah menunjukkan taringnya dengan diungkapnya berbagai kasus besar yang menyeret banyak nama-nama penting di negeri ini. KPK adalah sebuah lembaga penegakan hukum yang independen. Kita terbebas dari berbagai macam intervensi. Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Abraham Samad bukanlah tanpa halangan. Lembaga yang dipimpinnya ini kerap mengalami perlawanan dari beberapa pihak. Namun dukungan masyarakat membuat lembaga ini semakin solid. Semangat seorang Abraham Samad untuk memberantas korupsi tak pernah padam sedikit pun. Baginya, menjadi ketua KPK berarti harus siap mengorbankan diri. Bahkan, ia mengaku telah mewakafkan hidupnya untuk berperang melawan koruptor. Baik, statement yang kuat mengenai semua orang punya kedudukan yang sama di mata hukum. Ini juga selalu didengungkan oleh banyak pendekar hukum, banyak hakim, pengacara, dan sebagainya. Tapi kita juga menyaksikan pengkhianatan-pengkhianatan yang terjadi di bidang hukum, di mana rasa keadilan masyarakat itu terkoyak-koyak. Anda sebagai ketua KPK masa kini atau saat ini menyebutkan bahwa ada sebagian orang-orang yang selama ini dianggap tidak tersentuh oleh hukum. Saya menebak-nebak, tapi di masyarakat muncul beberapa nama, dan ini sudah muncul ke permukaan di media massa. Salah satu nama yang disebut-sebut adalah Edi Baskoro atau Ibas. Dalam beberapa persidangan namanya disebut-sebut. Sampai di sini apakah nama ini termasuk yang tidak bisa disentuh hukum? Jadi Bung Angdi, kalau Anda lihat dan mencoba menoreh ke belakang, di masa lalu hampir dipastikan tidak pernah ada seorang menteri dijadikan tersangka oleh penegak hukum yang ada di negeri ini. Dan fakta sekarang menunjukkan KPK sudah menjadikan tersangka 3 orang menteri aktif, bahkan 1 sudah ditahan dan vonisnya sudah selesai. Itulah yang menandakan bahwa KPK tidak pandang bulu. Orang-orang inilah yang maksud saya di masa lalu orang yang tidak akan mungkin disentuh oleh hukum, untouchable. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di masa lalu kita tidak pernah menyaksikan seorang wakil presiden bisa dihadirkan di persidangan. Dan ketika hadir di depan persidangan, Bung Endi bisa saksikan sendiri lewat layar televisi betapa hebatnya jaksa penyidik KPK menghadapi tanpa keraguan-raguan sedikit pun. Inilah sesuatu yang menurut saya luar biasa yang nggak pernah terjadi di negeri ini selama ini.
Mungkin gara-gara itu masyarakat kemudian berharap lebih lagi. Karena kalau contohnya adalah wakil presiden dan kasusnya adalah Bank Senturi, maka salah satu yang juga diharapkan dan dianggap menjadi bagian dari kasus ini adalah presiden. Sampai di sini, apakah KPK punya nyali untuk memanggil presiden dan memeriksanya untuk kasus korupsi? Jadi seperti tadi saya katakan bahwa KPK bertindak itu berbasis pada alat bukti. KPK tidak pernah gentar dan tidak pernah memberikan keistimewaan kepada orang-orang tertentu, sekalipun orang itu misalnya menjabat sebagai presiden. Ya, menarik. Saya akan lanjutkan karena nama yang juga muncul ke permukaan belakangan ini adalah Ibu Megawati Soekarno Putri dalam kasus BLBI. Orang kemudian bertanya-tanya, apakah Ibu Mega ini termasuk yang untouchable? Tapi nanti saya akan tanyakan. Kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Sampai di sini, apakah Ibu Megawati termasuk yang Anda anggap untouchable? Kembali ke nama-nama atau orang-orang yang dianggap untouchable, tidak tersentuh, ya. Salah satu yang muncul ke permukaan belakangan ini juga Ibu Megawati Soekarno Putri, dan itu dikaitkan dengan kasus BLBI. Sampai di sini, apakah Ibu Megawati termasuk yang Anda anggap untouchable? Bagi saya, Ibu Megawati nggak untouchable. Karena Ibu Megawati sudah menjadi rakyat biasa. Tapi adakah keinginan atau adakah kebutuhan KPK untuk memeriksa Ibu Megawati dalam kasus BLBI? Seperti tadi saya katakan bahwa KPK selalu berbasis pada alat bukti. Dan ketika kasus ini terus didalami dan ada kebutuhan untuk memeriksa Ibu Megawati, maka kita akan panggil. Sama sekali tidak ada keraguan-raguan dan tidak ada kendala psikologis. Kecenderungannya apa? Kecenderungannya besar. Sebagai apa diperiksa? Sebagai saksi. Apa ada kemungkinan meningkat menjadi tersangka? Terserah dari penyidik-penyidik yang ada di KPK. Artinya dari temuan ya, bukan Iya. terserah dari penyidiknya, tapi temuan yang dihasilkan ya. Alat buktinya. Alat buktinya, iya. Menarik karena ada juga nama-nama yang beredar tapi tidak muncul ke permukaan atau belum dimuat di media massa. Nah, nama-nama ini berkaitan dengan kasus korupsi di minyak dan gas. Selama ini kita semua tahu ada mafia migas. Katanya orang-orang ini adalah aktor utama. Sementara yang ditangkap KPK itu hanya operator. Bahkan termasuk Pak Jero Wacik dianggap bukan aktor utamanya. Sampai di sini apakah ada keyakinan yang sama dari KPK? Jadi Pak Jero, kemudian Kepala SKK Migas, Rudi, itu adalah awal sebenarnya bagi KPK untuk membongkar kasus-kasus sumber daya alam kita, utamanya migas. Jadi kasus-kasus di sektor sumber daya alam kita, utamanya migas, ini episodenya masih panjang. Episodenya masih panjang? Masih panjang sekali. Ini baru awal, 2 orang ini baru awal. Padahal ini orang-orang hebat, tapi baru awal. Iya, baru awal. Artinya kita sepakat bahwa ada aktor utama yang lebih dahsyat lagi yang berada di belakang ini semua. Sebagai seorang penegak hukum mungkin kurang etis saya menyebutkan itu. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa kasus migas itu menurut KPK masih awal. Sampai di sini soal kasus-kasus korupsi yang melibatkan orang-orang besar. Kasus apa aja yang menurut Anda nanti akan bermuara pada orang-orang untouchable tadi? Korupsi di Indonesia ini kan sifatnya masif ya, terstruktur, sistematis. Oleh karena itu penegak hukum dalam menghadapinya tidak boleh menggunakan metode pemberantasan korupsi yang konvensional.
yang ortodoks. Kita harus menggunakan cara-cara yang kita sebut progresif, cara-cara yang lebih maju. Karena tidak akan mungkin sebuah kasus korupsi yang masif dihadapi dengan cara-cara yang konvensional. KPK ini banyak musuhnya. Ya. Ya, tentu orang-orang jahat ya. Ya. Kalau saya kan berteman sama Anda ya. Ya. Baru-baru ini anggota DPR yang baru dilantik itu sudah menyuarakan keinginan merevisi Undang-Undang KPK karena sepemahaman banyak orang, mereka menganggap Undang-Undang KPK ini sudah terlalu melindungi KPK sehingga KPK kelewatan, sudah kebablasan, sehingga harus diatur, ditertibkan lagi. Nanti saya akan tanyakan, tapi kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Dan pernyataan semacam ini di acara Kikendi dan didengar oleh teman-teman di DPR, Ya. sama dengan Anda mengobarkan perang lagi nih kelihatannya. Pak Abraham, walaupun baru dilantik, teman-teman anggota DPR terutama dari Koalisi Merah Putih sudah menyatakan sangat ingin merevisi Undang-Undang KPK. Alasannya macam-macam, tapi yang dipahami adalah mereka menganggap kewenangan KPK itu sudah berlebihan, sudah kebablasan. KPK menjadi super body, tidak terkontrol. Apakah Anda tahu rencana ini? Kita menangkap sinyal itu kuat sekali bahwa ada upaya-upaya ke arah sana. Oleh karena itu sebenarnya KPK ingin melibatkan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, kalau ingin merevisi Undang-Undang KPK, kalau ternyata dianggap itu sudah kebablasan, mungkin itu cara pandang orang-orang yang sedang ketakutan. Orang-orang yang sedang ketakutan. Iya. Mereka baru dilantik sudah ketakutan. Mungkin saja karena mungkin di masa lalu mereka termasuk orang-orang yang jalan hidupnya tidak benar. Ya. Jadi cuma dikasih kesempatan bisa terpilih jadi anggota DPR dan dengan melakukan money politik sehingga yang bersangkutan bisa terpilih. Dan mulai khawatir. Mulai khawatir. Tapi alasan yang muncul ke permukaan yang disampaikan mereka berkali-kali adalah justru untuk menguatkan KPK. Ada kontrol internal. Sampai di sini Anda percaya dengan alasan itu? Saya melihat itu dalil pembenaran ya. Jadi sama sekali tujuannya sebenarnya bukan ingin menguatkan, tapi ada niat terselubung. Niat apa itu kira-kira? Ya, niat terselubung itu sebenarnya ingin mempreteli kewenangan KPK ya. Termasuk salah satu misalnya kewenangan penyadapan dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu menurut hemat saya bahwa orang-orang yang berniat ingin mempreteli kewenangan KPK insya Allah akan berhadapan dengan rakyat dan pasti tidak mendapat restu dari yang di atas. KPK bekerja sangat didasari oleh aturan-aturan yang ada. Boleh kita tanya di Kementerian Informasi Komunikasi bahwa satu-satunya lembaga penegak hukum yang paling taat untuk dilakukan audit terhadap fungsi penyadapannya itu adalah KPK dibandingkan dengan aparat-aparat penegak hukum. Sekarang ini kalau KPK mau menyadap seseorang perlu minta izin atau tidak? Tidak perlu. Tapi Anda didorong untuk minta izin. Apa akibatnya kalau harus minta izin dulu? Ada beberapa hal yang bisa terganggu. Salah satu contohnya misalnya kalau kita ingin menangkap ya, atau melakukan proses hukum terhadap seorang hakim misalnya, lantas kita minta izin ke hakim, apa itu mungkin? Saya berpikiran kalau itu dilakukan maka pastilah operasi itu akan bocor ya, jadi tidak akan mungkin. Kalau KPK tidak diberikan kewenangan yang luar biasa, maka menurut hemat saya
tidak ada gunanya KPK hadir di negeri ini. Karena keberadaan KPK kalau kita lihat dari substansi undang-undangnya, konsiderannya adalah sebagai sebuah lembaga yang berfungsi melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi yang bisa juga mendorong aparat penegak hukum yang lain sebagai trigger mekanisme terhadap kepolisian maupun kejaksaan. Oleh karena itu, kewenangan yang diberikan KPK haruslah bisa lebih daripada aparat penegak hukum yang lain sebenarnya. Bagi mereka yang menginginkan KPK ini bubar, selain cara-cara kekerasan, cara-cara yang terlalu vulgar diperlihatkan, ada juga cara-cara halus dengan mengatakan bahwa KPK ini sebenarnya lembaga yang dibentuk untuk sementara. Kata-kata atau istilah ad hoc itu mereka artikan sementara. Ya. Artinya ada waktunya Anda memang harus bubar. Saya mencoba melihat substansi undang-undang KPK, kemudian membaca risalah pembentukan undang-undang KPK. Saya tidak pernah menemukan sepenggal kata pun yang menyebut KPK itu ad hoc. Jadi saya tidak tahu persis dari mana tiba-tiba munculnya kata-kata ini yang menganggap bahwa KPK sebagai lembaga ad hoc. Belajar dari pengalaman Komisi Pemberantasan Korupsi yang ada di luar, rata-rata lembaga anti korupsi yang ada di luar itu justru lebih maju, dimasukkan di dalam konstitusi mereka. Kalau KPK ini kan tidak dimasukkan di dalam konstitusi. Oleh karena itu, menurut hemat saya, kalau negara ini betul-betul konsen terhadap pemberantasan korupsi dan punya political will untuk membersihkan negeri ini dari koruptor, maka seyogyanya atau idealnya justru KPK itu masuk di dalam konstitusi negara kita seperti yang ada di luar. Jadi alasan bahwa lembaga KPK ini hanya sementara itu Anda bisa patahkan itu? Sama sekali tidak benar, tapi saya juga melihat bahwa kalau seandainya 20-30 tahun KPK mampu memperbaiki institusi kepolisian maupun kejaksaan, karena kita punya peran ini kan trigger mechanism ya, terus punya peran untuk memperbaiki kementerian lembaga sekaligus aparat penegak hukum, dan suatu ketika kepolisian, kejaksaan dan lembaga-lembaga peradilan itu sudah benar semua, tidak terjadi lagi yang namanya mata rantai mafia hukum, mafia peradilan, mungkin tidak ada masalah kalau orang menganggap KPK sudah harus dibubarkan. Anggota DPR tersinggung. Mereka merasa mereka tidak layak diperiksa oleh KPK. Mereka merasa mereka lah justru yang menyeleksi anggota KPK. Karena itu mereka membuat aturan, ketentuan, kalau mau meriksa harus minta izin dulu. Lewat MD3 ya. Iya. Sampai di situ bagaimana sikap KPK? Iya, jadi saya mencoba membaca dan memahami substansi aturan itu. Ternyata Tunggu dulu, Anda terus membaca, lalu kapan kerjanya ya? Maksudnya undang-undang itu, peraturan itu saya coba mencermati, ternyata yang dimaksud di situ tidak termasuk KPK ya. Tapi lembaga-lembaga penegakan hukum yang ada seperti kepolisian maupun kejaksaan. Tapi lagi-lagi menurut saya aturan ini sama sekali bertujuan ingin membentengi ya, ingin membentengi dan memberikan hak imunitas terhadap anggota DPR. Dan lagi-lagi ini menurut hemat saya semangatnya semangat yang sangat anti pemberantasan korupsi. Jadi kalau memang negeri ini atau pemerintahan ini atau teman-teman di legislatif ingin melihat pemberantasan korupsi ini lebih maju, maka seharusnya aturan-aturan ini tidak diberlakukan. Dengan pernyataan semacam ini di acara Kikendi dan didengar oleh teman-teman di DPR, sama dengan Anda mengobarkan perang lagi nih kelihatannya. Sebenarnya gini, tidak ada masalah kita perang terhadap kejahatan korupsi. Ya. Sebagian orang menganggap sudahlah
KPK berhenti, kembalikan lagi fungsi kelembagaan penyidikan penyelidikan kepada polisi dan kejaksaan. Sampai di sini apa keberatan Anda? Saya sepakat, tapi dengan catatan. Kalau misalnya lembaga kepolisian dan kejaksaan serta lembaga peradilannya itu sudah terbebas dari mafia-mafia hukum. Tapi kalau lembaga kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilannya masih seperti sekarang ini, maka saya sangat keberatan. Karena apa? Yang terjadi nanti adalah masyarakat tidak akan mungkin menemukan keadilan yang sebenarnya. Yang benar adalah orang yang punya duit. Rakyat biasa yang nggak punya duit itu nggak pernah menemukan keadilan. Itulah praktek. Setuju penonton? Saya setuju. Dan inilah yang membuat sebenarnya negeri kita terpuruk sampai sekarang ini. Kita punya momentum sebenarnya memperbaiki ketika tahun 98, ketika awal reformasi. Tapi kelihatannya kita lupa, kita sibuk pada saat itu membenahi struktur perpolitikan kita. Kita lupa membenahi struktur penegakan hukum kita. Berikutnya tentang kegeraman KPK berkaitan dengan pembebasan bersyarat sejumlah koruptor dan pemberian remisi yang dianggap terlalu royal oleh pemerintah. Saya akan tanyakan hal ini, tapi sekali lagi kita rehat. Saya akan segera kembali. Mereka yang sudah jengkel, marah, putus asa, bilang sudah koruptor dihukum mati saja. Anda setuju atau tidak? Pak Abraham, yang menarik juga adalah drama yang baru saja kita saksikan di DPR soal pemilihan langsung dan pemilihan lewat DPRD. Ya. Nah, sebagian anggota DPR berpendapat pemilihan langsung oleh rakyat itu menyuburkan korupsi. Korupsi akan meningkat. Sementara saya dengar dari teman-teman KPK sebaliknya, bahwa pemilihan lewat DPRD lah yang punya peluang korupsi lebih besar. Jadi mana yang benar ini? Berdasarkan analisis kita ya, bahwa kalau kita melihat data dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dari tahun 2004 sampai tahun 2014, anggota DPR baik yang ada di tingkat kabupaten, kota, provinsi dan pusat yang terjerat kasus korupsi itu sebesar 3.000 lebih dibandingkan dengan bupati, wali kota, serta gubernur yang terjerat kasus korupsi itu jumlahnya 300 lebih. Oleh karena itu kalau kita melihat data ini, maka sebenarnya potensi orang yang melakukan korupsi itu yang jauh lebih besar adalah anggota-anggota DPR. Artinya KPK mendukung pemilihan langsung. Ya, kemudian yang kedua menurut saya, kedaulatan itu kan ada di tangan rakyat, bukan diwakilkan. Oleh karena itulah kita mendorong supaya pemilihan wali kota, bupati, gubernur, dan presiden itu harus tetap dijalankan secara langsung. Mengembalikan. Tanya, Ya. walaupun sudah berkali-kali kita mendengar kepala daerah ditangkap oleh KPK, berkali-kali pula kita melihat kepala daerah tidak takut melakukan korupsi dan ditangkap oleh KPK. Apa yang menyebabkan orang-orang tidak takut untuk korupsi? Pertama, kalau kita bicara korupsi ini kan ada dua hal, Pak Andi ya. Kita harus bicara individu dan sistem. Ketika kita bicara individu, maka di situ ada namanya moralitas, integritas. Nah, inilah penyakit rata-rata yang dihinggapi oleh para pejabat kita. Pejabat kita ini rata-rata menurut saya dijangkiti penyakit serakah ya, tamak. Itu penyakit itu ya? Penyakit serakah dan tamak. Pejabat dan belum kita ada ini, obatnya itu ya? Ya, belum ada obatnya. Pejabat kita ini tamak dan serakah. Kenapa saya katakan tamak dan serakah? Sebenarnya kalau kita lihat pendapatan pejabat kita itu luar biasa. Walaupun mungkin kalau gaji pokok itu mungkin memang tidak terlalu besar. Tapi fasilitas yang diberikan negara kepada mereka itu luar biasa. Plus tunjangan-tunjangan. Tunjangan-tunjangan itu luar biasa. Oleh karena itu, kalau orang-orang ini masih berperilaku atau masih berpikir
Dan melakukan korupsi berarti orang ini tamak, ingin hidup berfoya-foya, bermewah-mewahan, dijangkiti penyakit hedonis gitu ya. Oleh karena itulah sekarang KPK prihatin, Bung Andi, melihat yang terjadi di negeri ini. Kita melihat bahwa ternyata ada yang salah di negeri ini. Apa yang salah? Kita melihat bahwa ada perilaku yang mulai jauh menyimpang ya. Kita melihat orang-orang yang korupsi itu datang dari keluarga. Bupati yang kita tangkap itu suami istri. Ini kan ada sesuatu yang salah. Kita melihat rakyat kita mulai permisif, skeptis dan apatis. Oleh karena itulah sekarang KPK sedang mengembangkan pendidikan nilai budaya anti korupsi berbasis keluarga. Kenapa ini kita lakukan? Pertama, kita sangat prihatin. ABG di kota besar, ini menurut pengamatan kita, Bung Andi. Anak baru gede ini. Anak baru gede. Bukan angkatan babe gue ya. Anak baru gede di kota besar itu tidak lagi menjadikan orang tua mereka menjadi preferensi, menjadi rujukan nilai. Tapi yang dia jadikan rujukan nilai ada tuh peer groupnya. Ini kan memprihatinkan. Padahal kan seharusnya orang tua itu menjadi pusat rujukan nilai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keberadaan orang tua, utamanya bapak, ayah, itu antara ada dan tiada. Jadi nggak enak nih saya. Kenapa saya katakan antara ada dan tiada? Mungkin karena kesibukan, sehingga kehadiran orang tua itu sangat minim. Oleh karena itu, orang tua tidak memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam membangun karakter integritas anak-anak mereka di rumah tangga mereka. Oleh karena itu, jangan heran kalau generasi muda kita sekarang sudah terjangkiti virus korupsi. Saya kasih contoh misalnya, pegawai-pegawai pajak yang ditangkap KPK dan Kejaksaan Agung itu ada yang umur 29 tahun, Bung Andi. Kalau kita lihat misalnya Nasarudin, Angelina Sondak, ini kan anak-anak muda semua. 32 tahun, 35 tahun. Oleh karena itu kan ada yang salah dalam sistem pendidikan kita. Oleh karena itulah KPK sekarang selain melakukan pemberantasan korupsi dengan cara penindakan yang represif, yang tadi saya katakan, kita menangkap orang, menahan, itu represif, penindakan yang represif. Kemudian kita mencoba membangun pemberantasan korupsi dengan pendekatan lain, yaitu pendekatan pendidikan. Sekarang KPK sudah mulai memasukkan kurikulum pendidikan anti korupsi mulai dari level paling bawah. Di mana itu? Namanya PAUD, pendidikan anak usia dini. Kemudian juga kita masukkan kurikulum pendidikan anti korupsi sampai perguruan tinggi. Kenapa ini kita lakukan? Lagi-lagi kita prihatin melihat generasi muda kita. Oleh karena itulah sebenarnya KPK ini luar biasa, Bung Andi. Masyarakat harus mencintai. Kenapa saya katakan masyarakat harus mencintai KPK? KPK tidak hanya memikirkan cuma menangkap menahan orang saja, tapi dia memikirkan generasi anak-anak ibu yang ada di rumah. Tenang. Masyarakat udah pasti mencintai. Yang membenci itu penjahat-penjahat. Jadi Anda nggak usah dibenci. Kalau ada yang membenci Anda atau KPK, berarti dia penjahat. Bagaimana dengan pernyataan beberapa orang bahwa korupsi terjadi karena hukuman yang terlalu ringan? Sampai di sini Anda setuju nggak? Hukuman bagi koruptor ringan? Ada benarnya ya. Tidak memberikan deteran efek jerah. Tapi saya ingin mengatakan begini, bahwa selama mulai tahun 2011, sejak periode ketiga KPK, kalau Pak Andi coba mengamati di pengadilan, rata-rata tuntutan yang diberikan KPK terhadap terdakwa korupsi itu semua tinggi-tinggi. Tapi kemudian diputus rendah oleh pengadilan. Dan yang memperparah lagi, karena Kementerian Hukum dan HAM ini mengobral namanya remisi dan pembebasan bersyarat. Ya, oleh karena itu sebenarnya kalau kita ingin memberikan deteran efek terhadap pelaku-pelaku korupsi, criminal justice system kita ini harus dibangun secara bersama-sama. Jadi bukan cuma KPK saja, pengadilannya juga harus punya semangat yang sama dengan KPK untuk memvonis dengan hukuman yang tinggi.
Kemudian lembaga pemasyarakatannya juga di bawah Kementerian Hukum dan HAM harus juga punya semangat yang sama dengan KPK untuk tidak memberikan remisi atau memberikan pembebasan bersyarat. Sebagian besar lembaga sekarang lagi mendorong agar remisi bagi koruptor dihapuskan. Saya setuju dengan itu. Selain soal hukuman yang ringan atau dianggap ringan, dinilai ringan, kemudian remisi yang diobral begitu, ada juga keinginan agar koruptor dimiskinkan. Ya. Dimiskinkan dengan cara apa? Seperti yang Bung Andi lihat, penggunaan pasal tindak pidana pencucian uang. Itu kan salah satu upaya-upaya kita memiskinkan, karena kita menyita semua aset-asetnya. Itu salah satunya. Kejahatan korupsi itu kan kejahatan yang kita bisa sebut white collar crime ya. Dilakukan oleh orang-orang yang pintar, bukan orang-orang yang bodoh. Oleh karena itu dia punya kemampuan untuk menyembunyikan hasil kejahatannya. Oleh karena itu aparat penegak hukum juga harus punya kemampuan di atas mereka, karena kalau tidak maka kita akan tertati-tati oleh kejahatan yang begitu cepat majunya. Dan alhamdulillah saya melihat bahwa anak-anak di KPK, ya, penyidik di KPK punya kemampuan untuk melacak dan menyelesaikan kasus-kasus yang menurut saya termasuk kategori white collar crime itu. Jadi Dan Anda sekali lagi Bung Andi, di KPK itu yang hebat bukan Abraham Samad, Wah, tapi para berarti penyidik. berarti selama ini salah Iya, saya salah. ya. Ya. Jadi yang hebat itu anak-anak penyidik kita, anak-anak kita yang punya kemampuan. Mereka yang sudah jengkel, marah, putus asa, bilang sudah koruptor dihukum mati saja. Anda setuju atau tidak? Begini, Loh ya, yang saya tanya beliau bukan yang penonton setuju dalam semua. undang-undang kita, Bung Andi, sudah diatur, Bung Andi, bahwa dimungkinkan hukuman mati kalau misalnya pelaku korupsi itu korupsi pada saat bencana yang besar. Kemudian prasyarat kedua, Berulang-ulang. berulang-ulang. Jadi memang ada Jumlahnya nggak diatur ya? enggak. Jadi ada sudah dimungkinkan. Beda kalau enggak ya. Jadi ini sudah dimungkinkan, tinggal sekali lagi goodwill dari hakim itu, pengadilan, apa dia punya semangat yang sama untuk memberantas korupsi. Kalau hakimnya, pengadilannya punya semangat yang kuat dalam memberantas korupsi, maka sudahlah, kita tidak usah ngomong yang muluk-muluk. Misalnya hukuman mati, kasih hukuman yang maksimal lah, 20 tahun dan tidak diberikan remisi. Saya pikir orang akan jera, orang akan tidak berani lagi untuk melakukan korupsi. Baik, ada pekerjaan besar yang menjadi pekerjaan rumah KPK, yaitu membongkar atau mengungkapkan kasus BLBI dan kasus Senturi. Dan Anda bersama teman-teman sudah berjanji waktu itu berusaha dalam periode Anda 2 kasus besar ini bisa terungkap. Saya akan tanyakan itu. Kita rehat, ikuti terus Kick Andy. Di Republik Rakyat Cina koruptor dipotong kepala. Di Kerajaan Arab Saudi koruptor dipotong tangan. Di Indonesia koruptor dipotong masa tahanan. Dahulu di abad-abad yang silam, negeri ini penduduknya begitu serasi dalam kedamaian. Alamnya indah, gunung dan sungainya rukun berdampingan. Pemimpinnya jujur dan ikhlas memperjuangkan kemerdekaan. Ciri utama yang tampak adalah kesederhanaan. Hubungan kemanusiaannya adalah kesantunan dan kesetiakawanan. Semuanya ini fondasinya adalah keimanan. Tapi kini negeri ini berubah jadi negeri copet, maling dan rampok. Bandit, maklar, pemeras, pencoleng dan penipu. Negeri penyogok dan koruptor. Negeri yang banyak omong, penuh fitnah kotor. Begitu banyak pembohong tanpa malu mengaku-ngaku berdemokrasi, padahal di benak mereka mutlak dominasi uang dan materi. Tukang dusta, jago intrik dan ingkar janji. Kini mobil, tanah, deposito, dinasti, relasi dan kepangkatan, politik, ideologi dan kekuasaan disembah sebagai Tuhan. Ketika dominasi materi menggantikan Tuhan.
Kini negeri kita penuh dengan wong etian, gendeng dan sinting. Negeri padat, jelema, gelo, garelo, orang gilo, manusia gila, kronis patologis, secara klinis nyaris sempurna, infausta. Jika penjahat-penjahat ini dibawa ke depan meja pengadilan, apa betul mereka akan mendapat sebenar-benar hukuman? Atau sandiwara tipu-tipuan ini terus-terus diulang dimainkan, divonis juga tapi diringan-ringankan, bahkan berpuluh-puluh dibebaskan, lantas yang berhasil mengelak dari pengadilan lari ke luar negeri dibiarkan, dan semuanya itu tergantung pada kecil besarnya uang sogokan. Di Republik Rakyat Cina koruptor dipotong kepala, di Kerajaan Arab Saudi koruptor dipotong tangan, di Indonesia koruptor dipotong masa tahanan. Kemudian berhanyutanlah nilai-nilai luhur luar biasa tingginya. Nilai keimanan, kejujuran, rasa malu, kerja keras, tenggang rasa, pengorbanan, tanggung jawab, ketertiban, pengendalian diri, remuk berkeping-keping, akhlak bangsa, remuk berkeping-keping. Dari barat sampai ke timur, berjajar dusta-dusta, itulah kini Indonesia. Sogok menjogok menjadi satu, itulah tanah air kita Indonesia. Kami muak dan bosan. Muak dan bosan. Kami sudah lama kehilangan kepercayaan. Ya, Pak Abraham, merinding kita mendengarnya ya. Ungkapan perasaan seorang Taufik Ismail itu seakan-akan mewakili ungkapan perasaan berjuta-juta rakyat Indonesia saat ini. Apa komentar Anda terhadap puisi tadi? Puisi Pak Taufik ini kan kalau saya lihat kegelisahan ya. Kegelisahan rakyat Indonesia. Karena kita melihat bahwa ternyata ini kita punya Tuhan baru. Tuhan baru yang kita sembah itu adalah hal yang sifatnya sangat materialistik. Kita lupa tentang keteladanan, kesederhanaan. Ini yang hilang di negeri ini. Kenapa Indonesia jadi seperti sekarang ini? Karena salah satu menurut saya ada pengaruh dengan arus globalisasi, transformasi yang begitu kencang, ya Bung Andi. Tapi kita sendiri kehilangan filter. Ya. Belum siap. Belum siap, kita kehilangan filter sehingga dengan mudahnya masuk ke diri kita hal-hal yang buruk. Ini yang KPK ingin mencoba mengembalikan lewat yang tadi. Pertama, pendidikan formal yang kita coba masukkan, kemudian pendidikan nilai berbasis keluarga. Jadi kita coba mengembangkan pendidikan nilai anti korupsi berbasis keluarga, karena kita melihat generasi muda kita ini mengalami disorientasi. Kenapa saya katakan mengalami disorientasi? Generasi muda kita ini kehilangan panutan, keteladanan. Kita merubah paradigma dia menjadi paradigma yang disorientasi, keliru. Contohnya misalnya Bung Andi, ketika kita memberikan rujukan, contoh, keteladanan kepada generasi muda kita, misalnya contoh yang sederhana, kalau kita menunjuk bilang, orang yang sukses, maka orang yang kita tunjuk adalah orang yang sukses dari segi finansial. Akhirnya apa? Ketika dia menggeluti sebuah profesi, maka pertama-tama yang akan dipikirkan bahwa saya harus kaya, saya harus mengumpulkan banyak duit dari profesi saya ini. Dengan cara apapun? Dengan cara apapun juga, supaya saya bisa mendapat pengakuan bahwa saya sukses. Ini berbahaya sekali. Sebenarnya saya mau tanya soal kasus Senturi dan kasus BLBI, tapi kelihatannya ini lebih menarik. Iya. Karena ini lebih memberikan manfaat ya bagi banyak orang. Tapi karena saya sudah terlanjur tulis, saya akan tetap tanyakan. Iya. Kasus Senturi, ini ada ujungnya atau tidak? Kalau tidak, sudah katakan tidak dan kita selesai. Kasus ini kan kita masih terus ya. Sekarang misalnya sudah ada yang divonis si Pak Budi Mulya,
Kemudian mungkin dalam vonis itu ada orang-orang yang disebutkan bahwa orang-orang ini turut bertanggung jawab. Tapi kan kemudian kita tidak bisa langsung menindaklanjuti karena kita harus tunggu putusannya ingkrah dulu agar supaya dia berkekuatan hukum tetap. Itulah yang menjadi bukti kita untuk orang-orang ini nanti kita ajukan kembali. Jadi begitu Tapi mekanisme. terlalu lama, orang sudah mulai pesimistis bahwa KPK di era Anda ini akan mampu untuk mengungkapkan, padahal Anda dulu berjanji di era Anda lah kasus ini akan terungkap. Begini, janji kita itu kan begini, bahwa kasus Senturi ini akan kita bawa ke pengadilan, dan itu terbukti kan kita bawa ke pengadilan. Selama ini nggak dibawa ke pengadilan. Masalah misalnya dia mengalami waktu yang cukup panjang, itu bukan lagi masalah di KPK, karena itu ada proses hukum yang lain. Tapi Anda yakin kasus Senturi di era Anda akan lebih banyak terungkap, atau siapa yang paling bersalah akan terungkap, atau Anda mulai ragu juga ini? Insya Allah saya tetap yakin, walaupun mungkin waktunya yang kita agak susah memprediksi, karena ini menyangkut dengan pengadilan yang lainnya. Kita harus menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap ingkrah, baru kita tindak lanjuti lagi orang-orang ini. Karena begitu mekanismenya, begitu aturan hukumnya. Jadi Anda tidak bisa didorong-dorong untuk segera mengungkapkan kalau bukti-buktinya tidak mendukung atau kurang kuat. Jadi begini, pemberantasan korupsi itu bukan target ya. Kita tidak boleh menarget seseorang karena kebencian, ya, karena dendam kita kepada seseorang, tapi harus berbasis pada alat bukti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga tidak bisa diintervensi, kan gitu, karena lagi-lagi dia harus berbasis pada bukti-bukti dan fakta-fakta. Tapi yang ingin saya yakinkan Pak Andi, bahwa yakinlah bahwa seluruh kasus-kasus yang sedang didalami oleh KPK itu akan bermuara ke pengadilan. Itu yang saya bisa yakinkan. Waktunya mungkin inilah yang jadi persoalan. Kenapa jadi persoalan? Bahwa bukan cuma KPK yang ada di situ, ada pengadilan. Kemudian yang kedua, dengan jumlah penyidik yang kurang lebih 80 orang, Bung Andi, ditambah dengan luas wilayah kita yang terdiri dari 33 provinsi, ratusan kabupaten kota, impossible untuk bisa memberantas korupsi. Nggak mungkin itu. Tapi lagi-lagi saya katakan bahwa ini tidak boleh kita jadikan dalil untuk tidak bekerja secara maksimal. Tapi ini justru kita jadikan tantangan agar supaya kita bisa berbuat, bahwa di dalam kelemahan-kelemahan, di dalam keterbatasan kita, kita harus mampu keluar dari keterbatasan itu. Itu yang kita harus lakukan. Baik. Terakhir, tolong jelasin seberapa jauh kami rakyat bisa berharap kasus BLB ini atau bantuan likuiditas Bank Indonesia ini bisa juga selesai. Saya yakini BLB ini kan dalam tahap penyelidikan. Mungkin dalam tempo yang tidak lama lagi, teman-teman penyidik di KPK akan menaikkan ke status penyidikan. Kalau dia sudah naik ke status penyidikan, Bung Andi, itu berarti tidak lama lagi kita akan mendengar siapa tersangkanya. Kan begitu. Siapa kira-kira? Saya nggak tahu. Baik, karena tentu itu sulit urusan buat penyidik. Anda, Ya. Sulit buat Anda untuk mengungkapkan, terlalu prematur ya. Ya, prematur. Saya hargai itu, walaupun jengkel juga. Banyak pendapat tentang KPK maupun Anda pribadi. Kami mencoba menemui beberapa orang untuk meminta komentar dan pendapat mereka tentang Abraham Samad. Mari kita dengar komentar mereka. Memberantas korupsi. Kerjanya udah lumayan bagus. Operasi tangkap tangan. Hancurkan korupsi. Abraham Samad. Berantas korupsi. Ya, lembaga yang menyeramkan. Keren. Tanpa kompromi. Berani. Harus tegas. Luar biasa. Masyarakat berharap banyak. Agak tebang pilih kali ya. Banyak yang ketangkep. Pemberantasan mafia-mafia. Koruptor. Ada kasus yang belum terungkap. Membanggakan. Ada harapan gitu. Tegas ya. Berani. Berwibawa juga. Orangnya tegas, didukung dengan perawakan yang bisa dibilang agak sangar. Cool. Mendisiplinkan. Ganteng, manis, kelihatannya soleh. Urat takutnya hilang. Iya, fearless. Well, dia the right person on the right place. Tidak pandang bulu. Laki banget kali ya. Orangnya tenang, kelihatannya berwibawa, dan pendiam. Tinggi, atraktif,
Ganteng, orang Makassar, sederhana. Kumisnya tuh lucu banget. Pemimpin KPK yang termuda, nggak kenal kompromi ya. He's a strong leader for KPK. Pakai nurani. Salah satu ketua yang terbaik KPK kali ya. Kita sama-sama orang Makassar, tapi yang paling saya ingat dari sosoknya itu adalah brewoknya Chin. Semakin cepat KPK bubar itu berarti semakin baik karena korupsi sudah nggak ada. Kerja dengan baik dan percaya pasti ada yang melindunginya. Apa ya, tingkatkan confidence masyarakat aja deh sama kerjanya KPK. Jabat sebagai kota KPK lagi kali ya. Nah, kalau menurut saya sih Pak Abraham Samad udah pas banget jadi ketua KPK. Jangan tebang pilih, makin tajam aja. Terus kalau bisa yang udah jadi tersangka itu nanti harus tetap diusahakan semakin tinggi. Kalau perlu sampai dimiskinkan koruptor-koruptor. Dari anggaran, dari sisi perhatian itu harus diperkuat. Jangan tergoda hal-hal yang menggiurkan apapun itu bentuknya. Orang yang hebat, jadi kita harus bangga punya tokoh seperti itu. Beliau bertahanlah satu periode lagi gitu. Jangan takut sama ancaman-ancaman dari luar. Kalau emang merasa benar, terus tegakkan keadilan. Tetap bisa tegas tanpa bisa dipengaruhi oleh pihak manapun seperti sekarang gitu. Yang terpenting itu dari pemimpinnya ya. Kalau pemimpinnya bagus, kayaknya ke bawah-bawahnya itu udah nggak terlalu susah. Ada intervensi dari luar, tidak ada intervensi dari partai politik. Well, hopefully he can lead KPK into the future so that it can be a very strong, respected locally, nationally, and internationally. Kalau wanita rata-rata bilang kumis dan jenggot Anda seksi. Mulai besok saya akan meniru model Anda. Pedang ini saya berikan kepada Anda dan saya persilahkan Anda untuk menggunakan pedang ini untuk menebas para koruptor yang ada di negeri Anda. Dalam beberapa kesempatan Anda mengatakan bahwa Anda sudah mewakafkan diri Anda untuk KPK. Pengertiannya apa itu? Artinya bahwa tugas di KPK itu semata-mata pengabdian ya. Kemudian makna dari wakaf bahwa tidak ada lagi yang tersisa dari diri kita untuk KPK. Semua kita sudah serahkan kepada KPK. Hidup mati kita sudah serahkan. Termasuk nyawa pun kalau perlu? Iya, nyawa, hidup mati kita pun kita serahkan. Jadi kalau saya melihat mungkin kalau kita coba mengandaikan ya, kalau orang yang bekerja di KPK itu ibaratnya dia diberi sebuah pedang yang sangat tajam. Kemudian dia diingatkan oleh Tuhan bahwa pedang ini saya berikan kepada Anda dan saya persilahkan Anda untuk menggunakan pedang ini untuk menebas para koruptor yang ada di negeri Anda. Jangan sekali-sekali Anda ragu menggunakan pedang itu, karena pedang itu memang diperuntukkan untuk menebas para koruptor. Tapi sekaligus saya memberikan catatan kepada Anda. Catatannya bahwa pedang ini sangat tajam. Oleh karena itu berhati-hatilah menggunakan. Jangan sampai pedang yang setajam ini mengenai orang yang tidak bersalah sedikit pun. Apa makna dari itu? Bahwa kita harus prudent, berhati-hati ketika kita menetapkan orang sebagai tersangka. Kita harus bisa pastikan bahwa orang yang kita tetapkan sebagai tersangka itu telah memenuhi alat-alat bukti. Itu yang dimaksud sebenarnya. Anda dan teman-teman pernah mendapat ancaman? Kalau itu ancaman macam-macam, serangan macam-macam sifatnya psikis dan lain-lain, itu sudah menjadi sarapan pagi teman-teman di KPK. Enak nggak sarapan pagi itu? Kenapa saya katakan sarapan pagi? Karena setiap harinya ancaman itu datang bagi seluruh orang yang kerja di KPK. Bukan saya saja, tapi penyidik-penyidik juga mengalami itu. Jadi saking tiap harinya, maka ini juga yang membuat kita jadi imun. Tapi omong-omong, KPK sendiri keselamatannya dijaga atau biasa-biasa aja? Ada pengamanan khusus nggak? Pengamanan yang diberikan negara itu pengamanan yang sangat minimalis menurut saya. Anda dan teman-teman di KPK dibekali senjata api nggak? Dipersiapkan ya, maksudnya disediakan. Anda pernah pakai pistol? Anda bawa pistol nggak? Nggak ada. Rata-rata pimpinan KPK sekarang ini yang jilid 3 itu tidak mengambil. Kenapa Anda nggak mau? Kan Anda terancam.
saya nggak tahu persis apa pertimbangan teman-teman nggak mengambil, saya pun nggak mengambilnya. Tapi mungkin lebih kepada bahwa seperti tadi yang saya katakan, kita sudah mempercayakan 100% bahwa nyawa seseorang itu akan dicabut oleh Yang Maha Kuasa, bukan oleh manusia. Jadi kita yakin itu. Oleh karena itulah, akhirnya perlindungan itu kita mintakan juga kepada yang di atas, bukan kepada negara. Ya, kita tahu di Indonesia pun ada hakim yang ditembak, ya, ada pengusaha dalam persaingan bisnis ditembak mati juga semua. Jadi artinya kemungkinan ditembak itu ada, bukan tidak ada di negeri ini. Tapi oke lah, anggap aja Anda tidak takut pada ancaman semacam itu. Tapi ada ancaman pembunuhan lain yang lebih canggih, yaitu melalui santet. Sampai di sini Anda takut nggak disantet? Ada satu hal yang saya yakini, Bung Andi, bahwa di agama apapun itu sudah nyata-nyata dijelaskan bahwa makhluk yang paling mulia yang pernah diciptakan Tuhan itu adalah manusia. Oleh karena itu, makhluk lain di luar manusia itu bukan makhluk yang mulia. Oleh karena itu, kalau makhluk lain bukan makhluk mulia, dia tidak akan mungkin mampu membunuh atau menyakiti orang yang lebih mulia daripada dia. Baik, lepas dari risiko mau ditembak, mau dibacok, atau mau disantet, ya, untuk membunuh orang-orang KPK, bagi mereka yang tidak suka, karena lawan Anda ini adalah orang-orang yang kuat secara finansial, kekuasaan, mereka bisa lakukan apa saja. Dengan risiko itu, atau semua risiko itu, berapa sih gaji KPK ini? Cukup untuk makan dan lain-lain sebagainya. Ada yang bilang pas-pasan, pas mau beli mobil ada, pas mau beli rumah ada, pas mau apa aja ada. Cukup itu berapa? Menurut saya tidak menderita. Tidak menderita itu berapa? Artinya semua kebutuhan pokok kita sudah terpenuhi. Kalau memang kita orang yang hidup dalam batas-batas kesederhanaan. Itu semua berapa? Dan saya pikir bahwa masyarakat seluruh yang ada di Republik ini harus diajak hidup secara sederhana. Tunggu dulu, Anda ngerti pertanyaan saya atau tidak? Saya sedang bertanya tentang angka. Anda jawabnya ngalor ngidul. Sebenarnya beliau hanya main-main karena angka atau gaji KPK itu mudah dilihat. Tinggal buka, browsing, semua data sudah ada. Saya punya angkanya. Dengan gaji seperti itu dan risiko sebesar itu, apakah Anda menganggap ini pantas? Ini kan relatif, Bung Andi, ya. Gaji, nilai itu kan sangat relatif. Tapi lagi-lagi yang ingin saya katakan bahwa mungkin pimpinan KPK ini orientasi hidupnya memang orientasi hidup yang biasa-biasa saja, yang sederhana, sehingga kita menganggap gaji yang kita diberikan oleh negara itu sudah sangat pantas. Karena ini soal orientasi hidup sebenarnya. Itu kalau tadi saya suntik racun, Anda sudah geletak di sini. Pak Abraham, dulu ibu Anda ingin Anda jadi birokrat, tapi Anda lebih tertarik untuk masuk menggeluti bidang hukum, jadi pengacara. Bisa cerita kenapa Anda durhaka terhadap ibu? Ya, saya melihat begini ya Bung Andi, bahwa pada saat itu saya melihat bahwa pekerjaan birokrat itu terlalu monoton, tidak ada tantangan bagi saya. Saya suka pekerjaan yang penuh tantangan dan bermakna. Jadi itu alasan Anda ya. Nah, untuk menjadi pengacara pada saat itu, Anda katanya mengidolakan Pak Baharudin Lopa, dan Anda kemudian ingin jadi pengacara. Sebelum Anda memutuskan, Anda katanya bertemu dengan Pak Baharudin. Iya,
atau Pak Lopa? Saya masih ingat ketika itu beliau jadi Dirjen Lembaga Pemasyarakatan. Iya. Saya bertemu di rumah jabatan beliau itu di Pondok Bambu, di perumahan di situ. Sore hari beliau pakai sarung dan kebetulan saya cukup akrab karena waktu di UNHAS beliau yang mengajar saya juga. Oh, Anda muridnya ya? Iya, dosen juga. Jadi saya cukup akrab, cukup dekat. Jadi ketika saya sampaikan keinginan saya, dia sempat tertegun dan kemudian memberi saya wejangan. Dia bilang, boleh Anda jadi seorang pengacara, boleh Anda jadi seorang penegak hukum, asalkan Anda jadi seorang pengacara, bukan pengacara perampok atau penjahat. Dia ngomong begitu sama saya. Saya bertanya, apa yang dimaksud dengan pengacara penjahat? Dia bilang, janganlah Anda menjadi pengacara yang memperjualbelikan kebenaran untuk mengejar materi semata. Itu pesan Pak Lopa waktu itu pesan mereka. Anda mengidolakan Pak Lopa ya. Beliau juga mantan Jaksa Agung. Ya. Bukan bermaksud menakut-nakuti Anda ini. Pak Lopa karena lurusnya hidup beliau semasa hidup, banyak juga dimusuhin orang. Sehingga ketika beliau meninggal mendadak, spekulasi atau rumors yang beredar, beliau itu diracun. Saya tentu tidak mendoakan Anda seperti itu. Tapi, adakah sebagai Ketua KPK, Anda mengantisipasi kemungkinan Anda juga, bukan berarti Pak Lopa diracun ya, Anda diracun? Sebagai manusia biasa, yang pertama-tama kita harus punya ikhtiar, kemudian berserah diri kepada yang di atas. Ikhtiar kita itulah bagian dari mengantisipasi. Ya. Apa yang dilakukan? Ada protapnya nggak? Bagi Anda, kalau Anda, saya kasih minum tadi, saya lihat Anda minum tanpa cek and recheck. Ya, jadi begini. Itu kalau tadi saya suntik racun, Anda sudah geletak di sini. Saya pernah berdiskusi banyak dengan tokoh-tokoh agama. Ada pesan yang bisa saya petik dari diskusi saya dari berbagai macam tokoh-tokoh agama yang non formal. Apa yang mereka katakan ke saya, bahwa kalau kita berjuang di jalan yang benar, maka percayalah bahwa kita selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti tanya, apa makna dari itu? Maka yakinlah bahwa setiap tindak tanduk Anda selalu dalam perlindungan. Oleh karena itu, misalnya kalau ini tadi racun, kalau Anda berjalan di jalan yang benar, dan ketika Anda mau minum minuman ini, Anda kalau sebagai umat muslim pakai basmalah ya biasa, percayalah Tuhan akan melindungi. Racun ini akan berubah menjadi bukan racun. Jadi mungkin saja racun tadi yang diberikan, tapi enggak lah, Anda jangan nuduh begitu, kan saya bercanda, Anda serius sekali. Nggak, maksud saya begini, percayalah kalau orang yang berjalan di jalan yang benar itu akan mendapat perlindungan dari yang di atas. Oleh karena itu, kalau saja ada orang yang berniat jahat, misalnya memasukkan racun itu ke dalam minuman Anda, tapi Anda yakin betul bahwa Anda berjuang di jalan benar, maka ketika Anda minum, racun itu akan berubah menjadi madu. Tapi saya dengar Anda pernah mengatakan juga siap untuk mencalonkan diri menjadi presiden pada pemilihan 2019 nanti. Saya ingin tahu, Anda lahir dari keluarga yang seperti apa? Ya, bapak saya tentara ya, tapi tentara zaman dulu 45. Jadi bapak saya dikuburkan di Taman Makam Pahlawan di Makassar. Ibu saya wanita biasa. Jadi bapak saya meninggal ketika saya masih kecil. Jadi memang saya dibesarkan di dalam keluarga pejuang. Kakek saya pun demikian. Juga mati ditembak oleh Belanda. Jadi saya hidup dalam keluarga pejuang. Nilai-nilai apa yang diwariskan oleh
orang tua Anda kepada Anda? Mungkin nilai-nilai kedisiplinan ya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, ibu saya itu mendidik saya secara ketat terhadap apa yang boleh kita miliki dan apa yang tidak boleh kita miliki. Jadi ada pesan ibu saya bahwa janganlah sekali-sekali kamu mengambil barang yang bukan milik kamu, walaupun barang itu sama sekali tidak berharga. Itu pesan ibu saya. Baik, ada baiknya kita ikuti dulu perjalanan hidup seorang Abraham Samad. Ini dia liputannya. Abraham Samad lahir 27 November 1966 di Makassar, Sulawesi Selatan. Pria yang memiliki nama kecil Openg ini mengaku sejak kecil dididik untuk selalu jujur oleh sang ibu. Nilai inilah yang kemudian ia tanamkan dalam dirinya hingga dewasa. Tahun 1980, setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Abraham Samad melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Nasional Makassar. Di masa ini, Abraham mulai tumbuh menjadi pribadi yang sangat kritis. Lulus sekolah menengah atas, Abraham kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Hasanuddin Makassar. Dengan memilih Fakultas Ilmu Hukum yang merupakan cita-citanya sejak kecil, hingga meraih gelar doktor di tahun 2010. Semasa kuliah, Abraham dikenal sangat aktif berorganisasi. Ia bahkan pernah menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa dan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar. Abraham kemudian memutuskan menekuni profesi advokat karena termotivasi oleh sosok idolanya, yaitu Baharudin Lopa, yang dikenal kredibel dan tak pandang bulu dalam menyelesaikan kasus hukum. Ia kemudian menjadi penggagas dan koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat, Anti-Corruption Committee, atau ACC Sulawesi Selatan. Selama menjalani profesinya, Abraham banyak membongkar kasus-kasus korupsi di tanah kelahirannya ini. Tidak hanya itu, ia juga melakukan kegiatan pembelaan kepada masyarakat kecil. Dengan kejujuran dan ketegasannya, di tahun 2011, Abraham terpilih sebagai Ketua KPK termuda, periode jabatan 2011 hingga 2015. Anda dulu kecil dipanggil Openg. Iya. Kenapa dipanggil Openg? Itu kan nama November ya. Saya lahir bulan November. Orang Makassar kalau ngomong itu suka kelebihan. Ikang. Iya, gitu mungkin. Oh, itu. Anda senang nggak dengan panggilan Openg? Suka sekali. Waktu kuliah Anda termasuk mahasiswa cerdas atau biasa-biasa saja? Biasa-biasa saja. Jujur ya? Iya, biasa-biasa. Oke. Jujur itu hebat. Iya. Ketika Anda akhirnya mencalonkan diri untuk masuk ke KPK, apakah seizin istri? Bukan sekedar izin, tapi istri saya cukup punya kontribusi mendorong saya secara moral ya. Oh, jadi istri malah mendorong? Iya, karena mungkin istri saya kan juga sama dengan saya, anak tentara, jadi terbiasa dengan hidup yang biasa-biasa saja, yang penuh perjuangan mungkin. Tantangan. Iya. Karena kan harusnya risiko, soal Anda tadi mau dibunuh, risiko macam-macam lah. Termasuk itu kan akan menjadi penderitaan istri nantinya. Itu sudah dibicarakan sejak awal. Jadi kita ini menghadapi ancaman resiko itu bukan pada saat di KPK saja, Bung Andi. Tapi dari dulu, dari sejak di Makassar, saya kan termasuk pengacara yang vokal. Dan Anda belum aktivis lagi, ya? Ya, aktivis. Jadi serangan-serangan itu udah banyak, Nor. Oke, Ketua KPK, Anda kan tidak bebas ya, termasuk bebas menerima pemberian-pemberian. Kalau boleh tahu pemberian apa yang tidak boleh atau ada batas apa yang tidak boleh? Semua pemberian disyaratkan untuk tidak diterima, kecuali mungkin cenderamata, misalnya kayak saya berkunjung
ada acara terus dikasih buku gitu ya, cenderamata buku atau souvenir lambang, misalnya kalau sini Metro itu boleh diterima, tapi kita tidak boleh terima honor. Kode etik, code of conduct-nya kita itu ketat, sangat ketat. Akibat ketatnya aturan main seperti itu atau kode etik yang dianut oleh teman-teman di KPK, saya dengar bahkan kalau ada penugasan, Anda tidak boleh atau mungkin tidak mau membawa istri ikut serta. Ya, jadi saya kasih contoh yang sangat rigid di KPK itu. Misalnya suatu ketika saya ditugaskan ke Bali gitu, ada ceramah di sana. Terus kebetulan acaranya hari Sabtu, maka saya berpikiran misalnya membawa istri saya. Iya. Karena hari Sabtu dan tempat wisata. Iya. Saya tahu betul bahwa yang dibiayai oleh kantor hanya diri saya, istri saya tidak. Oleh karena itu, saya tetap membelikan tiket istri saya karena uang pribadi saya nggak boleh dibayarkan. Jadi saya menyadari itu sehingga saya membelikan tiket istri saya. Saya bawalah istri saya misalnya. Oke, tiket. Ya, pakai duit pribadi saya karena itu nggak melanggar. Tapi setibanya saya di Bali, karena kan tadinya saya dibiayai kantor, hotel saya dibayarin kantor. Kalau misalnya hotel yang saya dibayarin kantor, saya masukkan istri saya ke kamar itu pelanggaran berat. Jadi istri tidak boleh satu kamar sama Anda? Tidak boleh. Jalan keluarnya bagaimana? Bagaimana coba? Jalan keluarnya saya harus mengambil kamar lain, membayar pakai duit pribadi saya, dan saya pindah ke kamar itu bersama istri saya. Baik. Oleh karena itulah KPK sebenarnya dibuat sebagai role model bagi kementerian maupun lembaga yang ada di Indonesia. Kita menjadi model. Saya tidak yakin kalau di tempat lain seperti itu. Oleh karena itu kita harus menjadi contoh. Anda mengatakan kalau masa periode ini selesai, Anda tidak ingin mencalonkan lagi. Itu Anda serius? Saya berharap akan muncul generasi-generasi baru, generasi-generasi pemberantas korupsi yang baru, yang anak-anak muda nanti yang coba mewarisi kita. Karena kalau misalnya itu tidak tumbuh, saya khawatir para generasi-generasi pemberantas korupsi itu akan sedikit di negeri ini. Padahal kan kita butuh banyak orang-orang seperti itu, karena negeri kita begitu luas. Lalu Anda mau ngapain kalau tidak lagi mau mencalonkan diri sebagai pejabat KPK? Saya pulang ke kampung saya dan mengajar. Pulang kampung dan mengajar? Iya. Tapi saya dengar Anda pernah mengatakan juga siap untuk mencalonkan diri menjadi presiden pada pemilihan 2019 nanti. Jawaban saya itu terlontar gara-gara ada pertanyaan. Jadi sebagai guyon, wartawan itu bertanya kepada saya, Pak Bram, apakah Anda bersedia jadi menteri? Saya bilang KPK itu selevel dengan menteri. Bahkan kalau dilihat kewenangan KPK jauh lebih besar daripada menteri. Bisa nangkap Contohnya menteri. bisa nangkap menteri, bahkan bisa nangkap wakil presiden dan presiden. Kalau wakil presiden dan presiden itu bersalah. Bisa loh. Itu kewenangan itu ada. Menangkap host acara televisi gitu? Oh, nggak berani saya. Jangan ya. Saya nggak berani. Iya, biasanya orang banyak. Oke, itu konteksnya. Itulah konteksnya. Terus? Jadi saya bilang, ya bagaimana lagi mau jadi menteri kalau kita punya kewenangan yang begitu besar. Saya bilang terkecuali kalau misalnya kita ini diberi kesempatan untuk memperbaiki negeri ini, jadi presiden pun boleh, saya bilang itu. Itu sebenarnya konteksnya sambil guyon-guyon. Tapi kalau akhirnya ada yang mengajukan Anda untuk calon presiden? Saya pikir masih banyak orang di Republik ini yang lebih pantas. Nanti saya menjadi orang terakhir ketika orang lain sudah tidak ada yang bisa jadi presiden. Pertanyaan terakhir. Apa harapan Anda untuk KPK mendatang? Saya berharap KPK ini mempunyai infrastruktur yang kuat dan lebih besar. Cita-cita saya KPK itu bisa hadir di setiap provinsi minimal, agar supaya pemberantasan korupsi di daerah-daerah yang begitu parah itu bisa terakomodir. Kedepannya pemerintahan baru yang kita harap dan legislatif yang baru kita harap punya political will, punya goodwill untuk merealisasikan keinginan itu agar supaya pemberantasan korupsi ini bisa terasa
Kalau kita tidak memperbesar KPK, maka pemberantasan korupsinya nanti ada kesan itu cuma berada di pusat, di Jakarta aja. Tapi kita tidak bisa menjangkau sampai ke daerah-daerah. Sebenarnya itu cita-cita besar KPK. Kemudian cita-cita yang lain, KPK ini sekarang kan seperti tadi saya katakan lagi mengembangkan sistem pendidikan di anak paling usia dini yang kita sebut PAUD. Kenapa anak usia dini ini kita mulai didik? Kita mulai membentuk, kita ingin membentuk karakter anak didik ini Sejak dini yang 2 tahun ini. Karena kita berharap suatu ketika dia akan menggantikan generasi yang ada sekarang ini. Akan datang dia menggantikan peran menjadi sebuah generasi baru. Maka ketika dia tumbuh menjadi sebuah generasi baru, kita sudah umur 100 tahun mungkin Bung Andi pada saat itu, kita bertanya kepada generasi baru ini, mereka yang tadi TK ini, apakah kamu di tempat kamu masih ada korupsi? Maka dia terkaget mendengar kata-kata itu. Terkesima dia. Dia bahkan justru melontarkan pertanyaan balik kepada kita. Dia bertanya, apa korupsi itu? Apakah itu binatang purba? Dia sudah melontarkan pertanyaan itu, berarti di kehidupan mereka sudah tidak ada korupsi. Terima kasih Pak Abraham. Sukses, Sama-sama. semoga harapan Anda terwujud. Dan sebagaimana biasa, ada satu buku yang juga cocok dengan topik kali ini, The Heart of Change, dan ini akan saya berikan satu-satu untuk Anda semua. Bagi Anda di rumah, Anda juga punya kesempatan untuk mendapatkan buku ini melalui undian di website kickandy.com. Di akhir acara ini kami punya kenang-kenangan khusus untuk Anda. Mudah-mudahan ini tidak masuk dalam gratifikasi, karena sifatnya tidak bisa dijual belikan lagi. Berupa karikatur, Anda nggak boleh lihat dulu. Dan ini boleh dilihat oleh penonton dulu. Cocok? Kita kasih? Baru Anda boleh lihat. Iya. Seorang Abraham berpakaian koboi dengan tulisan KPK, menangkap tikus-tikus, tapi masih ada upaya untuk meloloskan tikus-tikus. Itu PR buat Anda. Terima kasih. Insyaallah.